Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Natagama Televisi, channel televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sip. Video kita kali ini akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa pada seri ke-1. Dalam seri ke-1 ini kita akan membahas tentang sejarah akuntansi, definisi akuntansi, siklus akuntansi, kualitas informasi akuntansi, asas-asas akuntansi, pemakai informasi akuntansi, bidang akuntansi, dan etika profesi akuntan. Kita mulai terlebih dahulu pelajari tentang sejarah akuntansi. Yang pertama adalah sejarah akuntansi dalam perspektif Islam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah akuntansi ini adalah sesuatu masalah yang serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal-hal tersebut. Menurut Tosika Buhayasi dalam tesisnya yang berjudul On Islamic Accounting, dalam akuntansi Islam ada meta rule yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu Hanif, yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki akuntan sendiri, yakni Raqib dan Atid, yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya. Nah, terkait dengan karya tulis akuntansi ini dalam sejarah Islam, Islam mencatat yaitu Risalah Falakiyah Kitab As-Siyaqat yang ditulis pada tahun 765 Hijriah atau pada 1363 Masehi, karya Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al-Mazidan Darani. Sedangkan sejarah akuntansi konvensional, karya tulis tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang diterbitkan orang di Venesia baru hadir tahun 1494. Buku itu adalah hasil karya tulis seorang rahib yang bernama Luca Pacioli dalam bukunya Summa de Arithmetica. Ini ditulis berarti pada abad ke-19. Dalam karyanya ini membahas secara khusus dasar-dasar akuntansi yang dikenal dengan istilah double entry bookkeeping atau sistem pembukuan berpasangan. Nah, ini adalah sejarah sekilas tentang akuntansi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke definisi akuntansi. Apa itu akuntansi? Nah, kita akan mendefinisikan akuntansi dari proses akuntansi. Di sini ada gambar yang menunjukkan proses akuntansi. Gambar ini dimulai dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan atau peristiwa-peristiwa yang terkait atau yang akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan ini harus dibuatkan bukti. Ada bukti transaksi. Kemudian di sini ada proses pencatatan. Bukti transaksi ini kemudian dicatat. Kemudian penggolongan. Dari hasil pencatatan kemudian digolongkan. Kemudian ada proses selanjutnya adalah pengikhtisaran atau meringkas. Setelah digolongkan, diringkas. Kemudian dibuat pelaporan. Nah, jadi awalnya berupa transaksi keuangan, kemudian berujung atau berakhir sampai dengan dibuatnya pelaporan. Nah, dari proses ini kita akan mencoba mendefinisikan apa sih akuntansi itu. Akuntansi adalah proses
pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan dari transaksi keuangan. Jadi, kita bisa mendefinisikan akuntansi secara sederhana seperti itu. Sedangkan definisi akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, mengenali, pengukuran, diukur nilainya, dan pelaporan, disusun pelaporannya atas informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sama ini seperti gambar yang tadi slide sebelumnya. Definisi akuntansi berikutnya, menurut AISPA, akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasikan atau menggolongkan, dan mengikhtisarkan atau meringkas menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang atas peristiwa transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dan menginterpretasikan hasilnya. Itu adalah definisi akuntansi juga. Akuntansi sebagai sistem informasi, maka akuntansi ini harus dapat memberikan informasi mengenai aktivitas keuangan sebuah organisasi. Informasi ini harus berdasarkan persyaratan yang terstandar. Nanti kita akan belajar tentang apa sih standar dari sebuah pelaporan akuntansi. Mengapa harus terstandar? Ini sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kita masuk kembali ke selanjutnya adalah tahapan dari siklus akuntansi. Tahapan yang pertama dimulai dari pencatatan atau recording. Adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan. Kemudian penggolongan atau pengelompokan adalah kegiatan untuk mengelompokkan transaksi keuangan yang sudah dicatat di jurnal. Di sini pencatatan dilakukan di jurnal, kemudian dilakukan penggolongan. Nah, penggolongan ini dilakukan di tempat yang namanya buku besar. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap peringkasan, yaitu kegiatan untuk meringkas transaksi yang sudah dikelompokkan di buku besar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pelaporan, adalah kegiatan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan. Saya gambarkan kembali, ini adalah siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi. Setiap transaksi harus dibuatkan buktinya dulu. Bukti ini kemudian dicatat di tempat yang namanya jurnal. Ini tahap yang paling awal atau tahap yang paling dasar. Kita membuat jurnal, mencatat bukti di jurnal. Kemudian berikutnya, tahap berikutnya adalah dari jurnal ini kemudian digolongkan atau diklasifikasikan di tempat yang namanya buku besar. Nah, setelah dibuat buku besar, tahapan berikutnya dibuatkan neraca saldo. Diringkas di tempat yang namanya neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian ada yang namanya proses jurnal penyesuaian. Ada lagi tahap yang namanya proses jurnal penutup. Dan berujung sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Sebagai sebuah siklus, kemudian nanti akuntansi ini terus berputar. Laporan keuangan yang sudah dibuat di akhir akan dijadikan sebagai dasar menyusun laporan berikutnya di awal
tahun berikutnya. Nah, karena ini sebuah siklus, maka kita harus menguasai materi ini secara keseluruhan. Satu tahap kita tidak menguasai, maka kita tidak mungkin akan bisa menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, tahap yang paling awal ini adalah tahap membuat jurnal. Di sini dasarnya. Sekali ini kita tidak bisa, maka kita tidak mungkin bisa menyusun buku besar. Kalau kita tidak mampu menyusun buku besar, maka kita tidak mungkin bisa menyusun neraca saldo. Artinya nanti kita harus menguasai seluruh kompetensi ini secara bertahap. Nah, tadi disebutkan dalam slide sebelumnya bahwa ujung dari siklus akuntansi adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dibuat itu harus memenuhi kualitas informasi akuntansi. Nah, dalam hal ini, di dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ada beberapa ketentuan atau syarat mengenai informasi akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan atau informasi akuntansi itu harus dapat dipahami oleh pemakainya. Membuat laporan yang tidak bisa dipahami oleh pemakainya adalah sesuatu yang percuma. Yang kedua adalah relevan. Relevan dengan kebutuhan pemakainya. Nanti kita akan belajar ada beberapa pemakai akuntansi. Maka laporan yang dibuat itu nanti harus relevan dengan kebutuhan pemakainya. Relevan juga berarti informasi akuntansi ini harus bisa memberikan umpan balik terhadap prediksi yang dibuat oleh perusahaan di masa sebelumnya. Kemudian, syarat yang ketiga dari laporan keuangan adalah netral atau tidak memihak kepentingan apapun. Syarat yang keempat adalah dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Artinya, laporan tahun ini bisa dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya. Dapat diperbandingkan juga bermakna bahwa laporan ini harus bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan lain. Yang kelima, syarat yang kelima dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas adalah tepat waktu, agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Yang keenam, dapat diandalkan. Artinya, laporan ini harus bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur. Nah, yang ketujuh, laporan ini harus lengkap. Laporan yang dibuat tidak setengah-setengah, sehingga menimbulkan kebingungan dari pemakainya. Ada 7 syarat kualitas informasi akuntansi. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke asas-asas akuntansi atau prinsip-prinsip akuntansi. Ada beberapa asas-asas akuntansi. Kita belajar yang pertama dulu adalah prinsip asas pertama, yaitu kas basic. Apa itu asas kas basic? Adalah asas akuntansi yang menyatakan seluruh biaya serta penerimaan itu diakui sebagai biaya atau penerimaan pada periode tersebut berdasarkan realitas atau ada tidaknya pembayaran tunai. Jadi, sepanjang tidak ada pembayaran tunai, maka biaya atau penerimaan tersebut tidak bisa diakui sebagai biaya atau sebagai penerimaan. Misalnya, kita melakukan penjualan barang, tetapi pelanggan belum membayarnya. Maka berdasarkan asas kas basic, penerimaan tersebut atau penjualan tersebut belum bisa diakui sebagai penjualan. Kenapa? Karena belum ada pembayaran tunai. Dari sisi biaya,
Misalnya kita sudah memanfaatkan jasa orang lain, tetapi jasa tersebut belum dibayar. Maka karena belum dibayar, maka kita tidak bisa mengakui itu sebagai biaya. Jadi sekali lagi, pada asas cash basic dilihat dari ada tidaknya pembayaran tunai. Asas yang kedua adalah asas accrual basis. Adalah asas akuntansi yang menyatakan seluruh biaya serta penerimaan diakui sebagai biaya atau penerimaan pada periode tersebut berdasarkan realitas pembayaran atau penerimaan tunai serta non-tunai. Jadi, perbedaannya pada asas yang pertama itu hanya melihat ada tidaknya realitas pembayaran tunai, sedangkan pada asas accrual basic tidak perlu apakah sudah dibayar atau tunai atau non-tunai. Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Jadi misalnya begini, perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Meskipun pelanggan belum membayar, maka berdasarkan asas ini, perusahaan sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Atau kalau dari sisi biaya itu diakui saat kewajiban membayar sudah terjadi. Maka pada titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya, meskipun beban tersebut belum dibayar. Kita sudah menggunakan tenaga pegawai, tetapi tenaga pegawai ini baru dibayar misalnya bulan berikutnya. Maka kalau kita sudah menggunakan tenaga pegawai, maka pada saat itulah berdasarkan asas accrual ini sudah dapat dianggap sebagai biaya. Paham? Di situ letak perbedaan antara kas basis dan accrual basis. Pada kas basis didasarkan pada pembayaran tunai, sedangkan pada asas accrual baik tunai maupun non-tunai. Asas akuntansi berikutnya adalah asas kesatuan usaha, di mana disebutkan bahwa perusahaan itu harus dipandang sebagai suatu entitas usaha yang terpisah dari pemiliknya. Jadi nanti pencatatan akuntansi itu memisahkan antara harta perusahaan dan harta pemilik. Tidak boleh disatukan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Yang keempat, kesinambungan usaha. Bahwa perusahaan itu diasumsikan tidak berhenti di satu periode saja, melainkan terus berlanjut. Yang kelima, asas perbandingan pendapatan dengan beban. Menyatakan bahwa beban yang terjadi dalam satu periode hanya dapat diakui jika bertujuan dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode yang sama. Misalnya begini, tanggal 1 Agustus kita membayar uang sewa sebesar 1.200.000 untuk sewa ruko selama 1 tahun. 1.200.000 untuk 1 tahun. Berarti tiap bulan adalah 100.000. Jadi di tahun 2019 kita menyewa ruko selama 1 tahun sebesar 1.200.000 dimulai dari bulan Agustus. Nah, berdasarkan asas ini, maka yang dianggap sebagai beban sewa di tahun 2019 hanyalah sebesar Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Hanya 5 bulan. Berarti beban untuk tahun 2019 hanya sebesar 500.000. Sisanya tidak bisa dijadikan sebagai beban di tahun 2019. Paham?
asas selanjutnya adalah asas harga perolehan. Menurut asas harga perolehan, aset itu selalu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehannya. Dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehannya. Misalnya begini, dibeli sebuah mesin dengan harga 15 juta, biaya angkut sampai ke gudang 1,5 juta, biaya pemasangan 2 juta, maka akuntansi akan mencatatnya senilai 18,5 juta. Artinya di sini aset dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan itu apa? Harga beli plus ongkos-ongkos lain yang harus dikeluarkan sampai sebuah aktiva itu siap untuk dipakai. Nah, dicatat sesuai dengan harga perolehan dan dilaporkan juga berdasarkan nilai perolehannya. Maka dalam laporan keuangan, harga perolehan aktiva ini akan selalu muncul atau akan selalu tampak di laporan keuangan, sekalipun nanti nilai neto aktiva itu sudah tidak mencerminkan lagi harga perolehannya akibat adanya akumulasi penyusutan. Tapi tetap harga perolehan yang sebesar 18,5 juta ini akan selalu muncul di laporan keuangan. Itu disebut sebagai prinsip harga perolehan. Yang ketujuh, prinsip pengukuran atau asas pengukuran dalam satuan uang, bahwa pengungkapan dan pencatatan suatu transaksi itu harus dapat dinyatakan dalam uang tunai. Maka akuntansi hanya mencatat peristiwa yang sifatnya kuantitatif, peristiwa-peristiwa yang bisa diukur dengan uang tunai. Peristiwa yang sifatnya kualitatif itu tidak dicatat oleh akuntansi. Yang kedelapan adalah periode akuntansi. Artinya laporan keuangan yang dibuat atau laporan akuntansi yang dibuat itu harus secara berkala. Misalnya tiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jangan kemudian seperti ini, 1 tahun ini 2019 dibuatkan dalam tahunan. Tahun 2020 kemudian dibuatkan tiap 3 bulan. Kalau seperti itu artinya tidak konsisten secara berkala. Nah, laporan akuntansi itu harus dibuatkan secara berkala. Sekarang kita masuk ke pemakai informasi akuntansi. Di awal slide kita belajar tentang siklus akuntansi, bahwa siklus akuntansi itu berujung sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tadi ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada para pemakai informasi akuntansi. Siapa saja pemakai informasi akuntansi? Kita lihat dulu, yang pertama adalah pemakai internal. Yang dimaksud dengan pemakai internal atau pihak internal adalah mereka yang ada di dalam perusahaan. Siapa saja pemakai internal? Yang pertama adalah pemilik. Pemilik ini perlu mengetahui posisi keuangan perusahaan untuk melihat bagaimana investasinya, untuk membandingkan bagaimana jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Apakah ia nanti ingin melakukan ekspansi usaha atau tidak. Ini manfaat dari laporan akuntansi untuk pemilik. Yang berikutnya adalah, yang termasuk pihak internal, adalah manajemen perusahaan. Manajemen membutuhkan informasi akuntansi yang cermat yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka, terutama kepada pemilik. Bagi manajemen, informasi akuntansi juga sebagai alat penilaian atas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau tujuan perusahaan, untuk mengukur tingkat biaya dari kegiatan perusahaan, serta sebagai dasar untuk menetapkan di masa depan. Ini adalah manfaat informasi akuntansi bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah pihak eksternal. Pihak eksternal adalah mereka yang berada di luar perusahaan. Siapa saja pihak eksternal? Pertama adalah investor. Bagi investor, jika mereka ingin menginvestasikan modalnya,
Maka mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur apakah perusahaan ini mampu atau tidak di masa depan. Mereka butuh informasi akuntansi juga untuk menilai apakah perusahaan ini dapat membayarkan dividen atau tidak. Apakah mereka nanti akan menambah jumlah saham atau justru melepaskan sahamnya. Pertimbangan-pertimbangan ini bisa mereka jawab dengan menggunakan informasi akuntansi. Maka inilah manfaat informasi akuntansi bagi investor. Yang ketiga, karyawan atau buruh. Informasi akuntansi bagi buruh itu sebagai bahan perundingan kontrak kerja. Ketika mereka pertama kali mengajukan kontrak kerja, mereka bisa melihat laporan keuangan sebagai dasar pengajuan gaji. Bagi karyawan juga, informasi akuntansi ini juga berguna untuk pengajuan kesejahteraan maupun kepentingan karyawan yang lain. Apakah mau menuntut kenaikan gaji atau tidak. Sekarang yang ketiga, bagi kreditor atau pihak yang meminjamkan uang atau modal, kreditor ini memerlukan informasi keuangan dikarenakan kreditor ingin mengetahui kemampuan perusahaan membayar angsuran hutang atau bunganya dan bunganya. Mampu nggak nih perusahaan membayar hutang dan bunganya? Ini bisa diketahui oleh kreditor dengan membaca informasi akuntansi. Maka ini adalah manfaat informasi akuntansi bagi kreditor. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah ini berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan pajak. Berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, ini bisa dengan melihat laporan keuangannya. Bagi pemerintah juga, laporan keuangan atau informasi akuntansi ini untuk menilai apakah perusahaan ini sudah memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. Bagi supplier, sekarang yang kelima, mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar dan melunasi hutang-hutang atas bahan baku yang dipesan mereka. Bagi masyarakat, informasi akuntansi berguna untuk mengetahui bagaimana kontribusi perusahaan pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang dipekerjakan, perlindungan kepada penanam modal domestik, serta untuk menilai bagaimana tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Bagi masyarakat akademis, maka informasi akuntansi ini berguna sebagai bahan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu. Sekarang kita masuk ke macam-macam bidang akuntansi atau macam-macam keilmuan di akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Bidang ini menyangkut penyajian informasi bagi pihak ekstern atau pihak di luar perusahaan. Jadi, akuntansi keuangan ini mengkhususkan diri pada penyajian laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak ekstern. Kemudian ada akuntansi manajemen, adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penyediaan informasi keuangan bagi pihak intern perusahaan. Yang berikutnya adalah bidang akuntansi biaya, adalah bidang akuntansi yang menekankan pada perencanaan, penetapan, dan penyajian secara rinci atas informasi biaya produksi. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi anggaran, adalah bidang akuntansi yang menitik beratkan pada pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan. Yang kelima adalah bidang akuntansi pemeriksaan atau auditing, adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh pihak independen atau netral terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan. Demikianlah macam-macam bidang akuntansi. Selanjutnya adalah masih di bidang akuntansi atau bidang keilmuan akuntansi adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini adalah membahas administrasi keuangan negara. Yang ketujuh adalah akuntansi perpajakan, adalah membahas tata cara pelaporan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Yang kedelapan adalah sistem akuntansi, adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada perencanaan dan pelaksanaan prosedur akuntansi. Dan kesembilan adalah akuntansi pendidikan yang mengkhususkan diri pada pengembangan keilmuan akuntansi. Inilah bidang-bidang keilmuan akuntansi. Sekarang kita masuk ke bidang profesinya. Bidang profesi dari akuntansi. Akuntan ini adalah orangnya.
Maka profesi akuntansi ada yang disebut sebagai akuntan privat atau akuntan manajemen, adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu, bertugas untuk menjalankan fungsi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua adalah akuntan publik, adalah akuntan yang bekerja secara independen, memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam hal menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat pihak lain. Akuntan publik ini mirip dengan praktek dokter, praktek pengacara. Bidang profesi berikutnya adalah akuntan pemerintah, adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Dan yang keempat adalah akuntan pendidik, adalah akuntan yang bekerja di lembaga pendidikan untuk mengajarkan, melakukan riset, dan mengembangkan keilmuan atau pengetahuan akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika profesi. Akuntan adalah profesi, sama seperti guru, dokter, atau pengacara. Setiap profesi punya etika. Kaitan dengan etika profesi akuntan, ada prinsip etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntansi Indonesia ini bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan ini akan memiliki kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memadu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Apa saja prinsip dari etika profesi? Kita lanjut ke slide berikutnya. Inilah etika dari profesi akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota itu atau setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan pertimbangan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Jadi selain moralitas, dia juga harus memiliki pertimbangan profesional atau pertimbangan keilmuan dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, akuntan memiliki etika kepentingan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Kepentingan publik ini didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan pada kepentingan publik ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Etika profesi yang berikutnya adalah integritas, yang mengharuskan seorang akuntan untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik itu tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Selanjutnya, etika yang keempat adalah objektif. Objektif dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota bersikap adil dan tidak memihak atau jujur secara intelektual. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian dan ketekunan. Etika kompetensi mengharuskan akuntan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Maka dengan adanya etika ini, kompetensi dan kehati-hatian, maka seorang akuntan harus selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut
tanpa persetujuan dari kliennya, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Yang kedelapan, standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan memenuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Oke, inilah etika profesi dari seorang akuntan. Kalau Anda nanti menjadi akuntan, ingat betul, pegang etika profesi akuntansi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan share kepada yang lain. Terima kasih. Oke.